Salam Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada saat ini yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi kita di pada pagi hari ini untuk membaca sebagian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini bisa kita mengerti dan bisa kita tindak lanjuti dan bisa kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, di mana ya Bapa Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur pada Engkau atas semua kebaikan-Mu, sehingga Bapa kami ada seperti saat ini. Ini semua Tuhan Yesus kami rasakan Bapa, bukan karena kekuatan kehebatan usaha kami, tapi karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu peduli, karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Juga ya Bapa, di pada pagi hari ini, baik semua keluarga saya, saudara saya di mana saja berada saat ini yang bisa menyaksikan video ini, kami percaya Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, sehingga betul-betul semuanya ada dalam tuntunan, dalam topang, dalam perlindungan-Mu. Baik juga Bapa, apapun masalah pergumulan hidupnya pada saat ini, kami percaya Bapa Engkau tetap mengulurkan tangan-Mu, membimbing, memberikan kekuatan, menyertai, menopang sepanjang kehidupan sehari-hari. Apabila dia ada sakit Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan, mengangkat penyakitnya, sehingga betul-betul Bapa dia merasakan tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Kami percaya Bapa mujizat belum berubah dulu, sekarang, bahkan akhir zaman. Saya percaya kuasa mujizat-Mu Tuhan. Juga ya Bapa, kami percaya Engkau memberkati kami di pada pagi hari ini, sehingga apa nanti yang kami baca tentang firman-Mu, kami bisa mengerti dan bisa kami tindak lanjuti sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Bapa Engkau tetap campur tangan dari awal, pertengahan, akhir, dan berjalan dengan baik oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada di pada pagi hari ini. Jumpa lagi kita di pada pagi hari ini untuk sharing tentang kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus telah mengajari kita di dalam Alkitab untuk kita tindak lanjuti. Jadi ini semua Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita kembali ke Alkitab yang kita percayai, supaya kita benar-benar menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya kita mengikuti ajaran-ajaran manusia, bukan kita hanya mengikuti ajaran turun-menurun, tapi betul-betul kita mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita ini adalah menjadi anak-anaknya, menjadi pelaku firman, supaya kita nanti mendapatkan mahkota kerajaan surga yang dijanjikan kepada kita. Jadi ini semuanya harus kita tindak lanjuti. Tidak hanya cukup kita hanya ke gereja saja, tidak cukup kita hanya Kristen saja, tidak cukup kita hanya mendengar saja, tapi kita membaca, mempraktekkan, melakukannya dalam kehidupan kita sehari, sehingga kita menjadi terang, menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi saksi kepada firman Tuhan. Jadi mari kita baca Alkitab kita, di mana firman Tuhan mengatakan di Roma 8 ayat 1. Hidup. Jadi judulnya hidup oleh roh. Jadi di sini kita diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, haruslah kita hidup oleh roh. Jadi bukan lagi walaupun kita mungkin hidup dalam daging, tapi kita itu harus kita menanggalkan kedagingan kita, tapi kita berbalik kepada hidup di dalam roh. Jadi ini semuanya jika tidak ada Roh Kudus diam dalam hati kita, kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa melakukan sesuai dengan kehendak roh. Pasti kita akan menolak ajaran-ajaran firman Tuhan ini jika kita melakukannya dengan daging. Tapi ini semua marilah kita praktekkan dengan roh kita, supaya kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi ayat 1 mengatakan kepada kita begini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Jadi jelas katanya kepada kita, jika kita melakukan dengan taat dan setia firman Tuhan, di sini katakannya lagi tadi kepada kita, tidak ada penghukuman bagi kita dalam Kristus Yesus jika kita memang sungguh-sungguh bertindak dalam roh, mengikuti ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Jadi ayat 2 mengatakan kepada kita, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi sini katanya tadi kepada kita, jelas katakannya kepada kita adalah roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi rohlah yang memberikan kita hidup. Nah, jadi jika kita mengatakan kita ini adalah menjadi anak Tuhan, adalah menjadi pengikut Yesus, harus kita penuh dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu menuntun, membimbing, menyertai, mengajari dalam kehidupan kita ini. Jika kita mengandalkan pikiran kita, tentu kita tidak akan bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita mengandalkan kepintaran kita, tentu kita tidak mampu untuk menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi haruslah kita dituntun Roh Kudus supaya kita mengerti, supaya kita bisa menaati sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita tidak penuh dengan Roh Kudus, tentu kita tidak mampu untuk menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jelas ini katakannya kepada kita. Jadi ayat 3 mengatakan kepada kita, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi sini jelas Yesus sudah datang ke dunia ini untuk mempraktekkan, untuk memperjelas, untuk menanggung semua dosa-dosa kita, dan Tuhan Yesus juga sudah menunjukkan jalan kepada kita supaya kita itu benar-benar mengikuti, menaati firman-Nya. Jadi semuanya ini sudah dilakukannya tahun 2000 lalu ke dunia ini, mempraktekkannya untuk kita ikuti dan kita praktekkan sesuai dengan apa yang diajarkannya kepada kita. Jadi kita ini berusahalah untuk melakukannya, untuk mendapatkan mahkota kerajaan surga dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi ini semuanya jika kita tidak melakukannya dengan setia, dengan penuh Roh Kudus, kita tidak akan mampu, tidak akan mengerti, dan tidak akan dibukakan rahasia firman Tuhan ini jika kita menaatinya dengan akal kita, dengan kepintaran kita, dengan pengetahuan kita. Jadi ini harus kita berbalik kepada Tuhan, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah menuntun, menyertai kita. Ayat 4 mengatakan kepada kita supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi sini katanya kepada kita, hidup dengan daging, bukan dengan daging tapi hidup dengan roh. Jadi supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi sini kita diajarkan kita hidup menurut roh. Ayat 5 mengatakan kepada kita, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi semuanya itu kita melihat kenyataan saat ini, ya hampir rata-rata manusia memikirkan hal-hal tentang daging. Karena apa? Karena mustahil kita memikirkan roh jika kita tidak mengerti. Jadi bagaimana kita bisa mengerti, itu harus kita dituntun oleh roh. Rohlah mengajari, menyertai, membimbing kita sehingga kita memahaminya, sehingga kita mampu untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita melakukannya dengan akal kita, dengan kepintaran kita, kita tidak akan mampu. Jadi ayat 6 mengatakan kepada kita, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi sini katanya kepada kita tadi, keinginan daging karena keinginan daging adalah maut.
tetapi keinginan roh adalah hidup, damai, sejahtera. Nah, jadi rata-rata kita memikirkan keinginan daging. Makanya banyak saat ini bangun jam 4 pagi-pagi untuk memikirkan hal-hal daging, bukannya memuji, memuliakan nama Tuhan. Seharusnya kita anak-anak Tuhan, kalau kita mengatakan kita ini adalah menjadi pewaris kerajaan surga, kita itu memuji, memuliakan nama Tuhan di pada pagi hari. Jam 4 pagi kita sudah memuji, menyembah, muliakannya. Bukannya kita jam 4 pagi untuk bergegas untuk mencari harta dunia. Nah, jadi kita sekarang ini kebanyakan kita bangun pagi-pagi bukannya mencari kerajaan surga, tapi mencari kerajaan dunia. Nah, jadi inilah saat ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita itu setiap pagi itu kita bangun pagi-pagi, kita pertama kali kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita berdoa supaya Tuhan tetap campur tangan. Jadi ayat 6 tadi mengatakan kepada kita, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, jadi kebanyakan kita memang saat ini kita kelihatan nyata saat ini memang banyak karena kita melihat banyak manusia sekarang ini bangun pagi-pagi secepat mungkin untuk mencari dunia, sehingga banyak kita melihat dia tidak mendapatkan damai sejahtera. Banyak saat ini mungkin banyak harta bergelimpangan, bahkan juga sudah bermobil mewah dan sebagainya, tapi tidak mendapatkan damai sejahtera. Kita melihat banyak saat ini anak juga banyak narkobaan, banyak suami juga main-main, istri juga main-main. Jadi tidak ada damai sejahtera. Jadi kekayaan itu tidaklah bisa membuat kita menjadi hidup dan bahagia. Tapi jika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ada Roh Kudus dalam hati kita, sehingga kita bisa hidup dalam Tuhan dan kita bisa damai sejahtera beserta istri, anak-anak kita. Jadi ini bisa kita dapati adalah di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pasti menuntun, membimbing, menyertai, melindungi setiap gerak-gerik kita. Jadi ayat 7 mengatakan kepada kita, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi jelas katanya tadi kepada kita tadi, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan terhadap Allah. Nah, jadi keinginan daging inilah kadang kita tidak bisa kalahkan jika kita tidak dikuasai dengan Roh Kudus. Jadi dengan Roh Kuduslah yang menguasai kita, sehingga kita bisa takluk dan bisa kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kekuatan kehebatan kita tidak akan mendapatkan damai sejahtera, hidup dan bahagia. Jadi ini semuanya marilah kita kembali kepada Tuhan supaya kita bisa mendapatkan hidup dan bahagia. Jadi kita melihat saat ini, kita melihat banyak orang yang mampu saat ini mencari kesenangan ke sini, ke sana, ke sini, macam-macam kemana-mana untuk mencari kesenangan, tapi tidak ditemukan. Karena apa? Karena di dunia ini kesenangan itu hanya sekejap saja. Begitu kita melakukannya, mungkin kita senang, mungkin kita pesta pora dan sebagainya, kita mungkin sejak itu juga senang. Tapi ketika kita pulang ke rumah kita, di situ juga masih ada penderitaan, keluh kesah dan resah. Nah, jadi ini semuanya bisa kita dapatkan oleh karena mengikut Tuhan Yesus. Bisa kita meninggalkan semuanya mana yang tidak diinginkan oleh semua anak-anak Tuhan. Jadi jika dengan pikiran kita, dengan akal kita, dengan pintaran kita tidak akan mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan, damai sejahtera itu. Jadi ayat 8 mengatakan kepada kita, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, jadi jelas katanya kepada kita, mereka yang hidup
dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah. Jadi cukup jelas di sini katakannya tadi, tidak berkenan kepada Allah yang mengikuti kehendak daging. Makanya sini kita melihat rata-rata orang Kristen juga pada saat ini kedagingan, masih rata-rata mencari harta dunia. Jadi belum lagi mengutamakan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang kita bilang tadi, bangun pagi-pagi jam 4 pagi, bangun pagi-pagi bukannya memuliakan nama Tuhan, bukannya membaca firman Tuhan, tapi menyiapkan segala sesuatunya untuk mencari harta dunia ini. Itulah kebanyakan pada saat ini yang kita lihat. Tapi marilah kita yang saat ini yang membaca firman Tuhan ini, yang menonton video ini, sehingga kita menyadarinya apa yang kita cari sebetulnya hidup dalam dunia ini. Jika kita cari Tuhan, pasti kita mendapatkan damai sejahtera, hidup rukun dan bahagia. Tapi kita mencari dunia, belum tentu kita mendapatkan damai sejahtera, bahagia beserta keluarga. Karena apa? Karena mencari harta dunia, anak-anak pun nggak terurus, anak-anak pun nggak ada kasih sayang lagi. Karena apa? Karena mungkin pembantu yang mengurus dia, sehingga tidak lagi mendapatkan kasih sayang dengan orang tuanya, sehingga orang tua menitipkan kepada pembantu bahkan juga biaya-biaya hidupnya, bahkan biaya-biaya keperluan sehari-hari kita titipkan dengan pembantu, sehingga menganggaplah anak itu pembantu itulah orang tuanya. Bahkan kedamaian, bahkan kasih sayang itu tidak ada, sehingga dia mencari orang yang bisa yang menyayangi dia, sehingga banyak saat ini sudah lari dari kenyataan. Karena apa? Karena dia mencari kesenangan, mencari siapa yang bisa menyayangi dia, sehingga dia berjumpa dengan orang-orang yang sudah putus asa, sehingga jumpa dia, sehingga curhat dia, sehingga dia tertarik, sehingga dia juga terikut oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi itulah kebanyakan pada saat ini, sehingga manusia, bahkan juga anak-anak saat ini yang tidak mendapatkan kasih sayang dengan orang tuanya, banyak sudah rusak. Karena apa? Karena banyak saat ini di luar sana pancingan, bahkan juga banyak sana dibuat ditujukan kasih sayang dengan memanfaatkannya, sehingga ketika sudah terjebak, sehingga penyesalan. Jadi itulah banyak kita lihat pada saat ini, tanpa kita sadari itu semua akan terjadi. Karena apa? Karena kesibukan kita semua untuk mencari akan dunia ini. Padahal semua itu akan kita tinggalkan, bahkan pun kita miliki itu gak bisa kita mendapatkan kasih sayang daripada orang tua kepada anak. Gak bisa dibeli, gak bisa dibayar dengan uang seberapapun harganya. Itu kasih sayang itu tak bisa didapati. Jadi semuanya itu marilah kita berpikir dari ini ke depan, supaya kita itu bisa kita bina keluarga kita dengan kasih sayang, bisa kita rukun dan bahagia, damai sejahtera. Jadi ayat 9 mengatakan kepada kita, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi cukup jelas katanya kepada kita tadi, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi sini jelas katanya kepada kita, jika kita mengatakan kita anak Tuhan, jika kita mengatakan kita orang Kristen, jika kita tidak hidup dalam roh, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi sini kita jelas kata yang tadi kepada kita, jika kita tidak penuh dengan Roh Kudus, kita tidaklah milik Kristus. Jadi ini harus kita mencari sampai dapat, supaya kekristenan kita tidak sia-sia, sehingga iman percaya kita tidak akan sia-sia, tapi mendapatkan buah,
mendapatkan hasil apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, apa yang dijanjikannya kepada kita, kita akan mendapatkannya jika kita mencarinya dengan tulus dan setia. Ayat 10 mengatakan kepada kita, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebangkitan. Jadi semua memang kita tahu bahwa kita ini semuanya akan mati. Semuanya kita yang hidup dalam dunia ini pasti akan kita meninggalkan dunia ini. Itu sudah pasti. Nah, kenapa kita harus mati? Karena itu kita sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi daging ini pasti akan mati. Nah, tapi yang perjuangan kita adalah tentang roh kita. Roh kita inilah perjuangan kita sehingga kita memuji, memuliakan nama Tuhan, sehingga kita mengutamakan nama Tuhan, sehingga kita prioritaskan Tuhan Yesus dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kita ini sudah dibeli lunas dengan darahnya. Jadi kita wajar untuk memuliakan, memuji, menyembah Dia setiap saat. Nah, jadi ini semuanya tidaklah kita dapatkan jika kita tidak ada Roh Kudus untuk menuntun, membimbing, menyertai, mengajari kita, sehingga kita menganggap hari Minggu saja beribadah sudah selesai, sudah siap. Iman, hanya kita mengatakan iman yang menyelamatkan kita, imanmu yang menyelamatkan kita. Jadi sering kalau kita mengatakan yang penting engkau beriman. Nah, jadi nggak pernah kita melakukan sesuai ajaran Tuhan Yesus. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Nah, jadi semuanya itu haruslah kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita mendapatkan bagaimana sebetulnya yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Ayat 11 mengatakan kepada kita, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan membangkitkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi oleh karena Roh Kudus diam di dalam hati kita ini, itulah kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus Yesus. Nah, jadi jika tidak ada Roh Kudus dalam hati kita ini, kita tidak akan bisa jumpa dengan Yesus. Karena apa? Karena kita harus dituntun dengan Roh Kudus, karena saat ini Yesus tidak lagi ada di dunia ini, tapi Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan Dia akan memberikan Roh Kudus ke dunia ini, menuntun, menyertai, membimbing ke sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Jadi ayat 12 katakannya kepada kita, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu memang mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi cukup jelas firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini menuntun kita supaya kita itu sungguh-sungguh mencari kebenaran firman Tuhan, dan sungguh-sungguh kita itu mencari Roh Kudus, sehingga kita itu penuh Roh Kudus, sehingga kita itu bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan bisa kita jalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita dengan pikiran kita, jika kita berpikir dengan logika kita, firman Tuhan ini tidak akan nyambung. Karena apa? Karena firman Tuhan ini tidaklah logika.
tapi firman Tuhan ini kita bisa mengimaninya, mempraktikkannya, melakukannya, sehingga kita bisa mendapatkan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi ahli-ahli waris. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi semuanya itu jika kita tidak kembali kepada Alkitab, kita tidak mengundang Roh Kudus, kita tidak akan mendapatkannya. Sehingga kita masih biasa-biasa saja, walaupun kita mengatakan sudah menjadi anak Tuhan, tapi kita itu belum pindah, masih mengatakan anak Tuhan, tapi kita itu masih sama masih dengan semula. Karena kalau kita itu mengatakan menjadi anak Tuhan, kita harus pindah tadinya hitam jadinya menjadi putih. Nah, jadi kita hanya mungkin selama ini mengikuti ajaran manusia, sekarang ini mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Kita harus beda, harus pindah. Nah, jadi kita tidak sama seperti dunia ini. Nah, jadi itulah firman Tuhan pada pagi hari ini yang bisa kita renungkan. Semoga firman pada pagi hari ini bisa kita lakukan, tindak lanjuti, supaya kita ini tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan kedagingan kita, tapi betul-betul kita berbalik kepada firman Tuhan, mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, menanggalkan kedagingan kita. Jadi jika kita tidak menanggalkan kedagingan kita, kita tidak akan mampu untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan ini taat dan setia. Karena apa? Karena sangat bertentangan. Jelas kata firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita, ayat 7 tadi mengatakan kepada kita, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi jelas katanya di sini tadi kepada kita. Juga ayat 8 mengatakan tadi, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi tidak mungkin. Jadi kalau kita tahu tidak mungkin, ya mengapain kita mesti ngikut-ikut saja. Marilah kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita mungkin menjadi anak Tuhan, mendapatkan kerajaan sorga. Jadi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik hati, di pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau, di mana Tuhan Yesus Engkau telah menerangkan firman kebenaran ini kepada kami, sehingga betul-betul kami bisa mencernanya, sehingga kami bisa melakukannya, sehingga kami bisa bertindak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, seringkali kami mengandalkan kekuatan kami, seringkali kami mengandalkan kedagingan kami, seringkali kami mengandalkan nafsu kami. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya ya Bapa, oleh uluran tangan-Mu kami mampu untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, karena Roh-Mu berkata-kata dalam hati kami, karena Roh-Mu sudah Engkau materaikan dalam roh kami ini, sehingga Roh-Mu lah yang bekerja, menuntun, membimbing, menyertai, mengajari, menopang dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga betul-betul kami mampu untuk menjalankan sesuai rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi, Engkau begitu peduli, Engkau begitu membukakan rahasia firman-Mu, sehingga kami di pada pagi hari ini Tuhan sudah mengerti dan mau bertindak sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa mendapatkan mahkota kerajaan surga, kami bisa mendapatkan ahli waris yang Kau telah janjikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengaku Tuhan banyak kekurangan kelemahan kami, banyak dosa-dosa kami Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami, karena Engkau begitu peduli kepada kami, sehingga Engkau mengulurkan tangan-Mu, memenuhi kami dengan tuntun Roh-Mu, sehingga Roh-Mu lah yang berkata-kata dalam hati kami, sehingga betul-betul Bapa kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuntun, topang, mampukan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Baik juga Bapa saudara-saudara kami di mana saja berada saat ini. Baik juga Bapak Ibu di mana saja berada saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau tetap menopang kami, mengulurkan tangan-Mu. Apapun masalah pergumulan kami pada saat ini Tuhan, kami percaya Bapa, kuasa-Mu belum berubah dulu, sekarang, bahkan akhir zaman. Engkau mengatakan di Markus 16, semua anakku yang percaya, Kuberikan kuasa
Dia meletakkan tangan pada orang sakit sembuh. Dia mengusir setan-setan dalam namaku. Setan-setan pergi, engkau berkata Tuhan. Maka pada pagi hari ini Tuhan, kami juga bersahati mematahkan semua setan penipu, ajimat-ajimat, tangkal-tangkal, dukun-dukun, mistik-mistik, segala bentuk gelap yang kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh iri hati, dengki, siri, egois, sombong, angkuh, dosa turunan, roh kutuk, azan temurun, roh bintang pelahap, roh kemiskinan, roh celaka maut, roh kematian, kami patahkan, kami hancurkan, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nggak berhak menyentuh kami, nggak berhak mendekati kami. Perintah kau keluar ke dalam nama Yesus. Roh penyakit apapun dalam tubuh kami, ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus kami telah menyembuhkannya. Darah Yesus telah menyembuhkan kami. Kami percaya Yesus luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tetap campur tangan. Kami percaya Bapa, Engkau bungkus kami dengan darah-Mu, sehingga penghuni-penghuni dunia tak bisa menyentuh kami. Penyakit-penyakit dalam dunia tak bisa mendekat kami. Virus-virus dalam dunia tak bisa menempel dalam tubuh kami. Karena Engkau telah memagari kami dengan darah-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau pagari rumah kami dengan darah-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau tetap menyertai, melindungi sepanjang kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik, di mana Bapa Engkau telah memperhatikan, menuntun, menyertai, melindungi sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, di mana di pada pagi hari ini sudah menyaksikan firman Tuhan untuk saling menguatkan di pada pagi hari ini, untuk kita berbalik kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya mengikuti ajaran-ajaran manusia, bukan hanya kita mendengar saja, tapi betul-betul kita praktekkan. Kita baca firman Tuhan, undang Roh Kudus, sehingga Roh Kuduslah yang membukakan rahasia firman Tuhan untuk kita pahami sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi terima kasih Bapak Ibu Saudaraku sudah menonton, sudah mempraktekkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita saling mendoakan, saling mengasihi, saling peduli satu sama lain, sehingga kita betul-betul menjadi anak-anak Tuhan, menjadi terang, menjadi contoh, menjadi berkat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.